Ustadz sekarang mah saya transgender, bukan banci. Kalau banci itu katanya hina, sekarang tuh namanya lebih keren, transgender. Ini gaya kurang teh. Akhirnya terjadi percakapan kan, minta tobat bang. Itu tiap malam bunda. Kalau saya lagi di Bandung malam minggu weekend saya datengin itu. Macam-macam namanya, itu nama palsu semua itu. Dewi, Astuti, Mila, nama benernya ada yang Rudi, Budi, Santoso, macam-macam itu. Sampai akhirnya saya ajak ke masjid TSB buat ada kajian pada saat itu, saya di hari Sabtu Bada Asar. Dan dia datang alhamdulillah. Tapi ketika dia datang, dia bilang, Ustadz alhamdulillah saya sudah hijrah. Dan dia dihijab. Nah orang jadi liar. Iya dakwah salah di mana ya. Nah video di sosial media di-cut di situ, seolah-olah kalau waria dihijab itu nggak apa-apa. Enggak, saya bilang itu belum beres. Saya bilang bang, ya udah hijrah sih udah hijrah, tapi kan nggak dihijab abang, disarung bang. Ustadz proses. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah segala kenikmatan yang luar biasa. Nikmat sehat yang Allah titipkan, nikmat hidup yang Allah berikan, dan nikmat hidayah. Tiadalah kebahagiaan yang paling besar kecuali kebahagiaan hidup bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya sebuah kehidupan seandainya kehidupan kita tidak kemudian senantiasa bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berartinya sebuah kehidupan ketika kita bergantung kepada Yang Maha Hidup. Berhentinya sebuah kehidupan ketika kita berhenti berharap kepada Yang Maha Hidup. Maka Sang Maha Hidup memberikan kehidupan kepada siapapun yang Ia kehendaki dan menyelesaikan siapapun makhluknya yang kemudian sudah sampai pada batasnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah masih menitipkan segala macam kenikmatan hidayah kepada kita. Salah satunya Allah hantarkan langkah kaki kita untuk sampai ke Masjid Al-Irsyad ini bersama dengan Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita satu langkah mengangkat derajat kemuliaan kita, satu langkah menggugurkan dosa-dosa kita.
dan berat perjuangan untuk sampai ke masjid ini. Yang beres sahur pengen tidur lagi kan gitu ya, dilawan. Yang ibu-ibunya tadinya pengen belanja ke pasar, dilawan. Semuanya dikorbanin untuk bisa sampai ke sini. Maka Allah tahu seberapa besar pengorbanan kita, dan Allah akan catatkan pengorbanan itu menjadi bentuk pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antaranya. Allah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya makhluk. Dan manusia ini makhluk yang mulia. Seandainya ia mampu memanfaatkan potensi yang dia miliki untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun seandainya ia mempergunakan nafsunya dan sampai membuat ia terjerumus jatuh dalam lubang kemaksiatan, maka bisa membuatnya lebih hina daripada binatang. Maka semoga kita senantiasa termasuk hamba-hambanya yang memanfaatkan semua potensi yang kita miliki untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil, dari Allah rizkinya. Kita bisa jalan, dari Allah potensinya. Kita bisa berlari, dari Allah tenaganya. Kita bisa melihat, dari Allah kita bisa melihat. Semuanya dari Allah. Maka dunia tempat kita untuk beribadah. Dunia itu untuk beribadah. Beribadah bukan untuk dunia. Tapi kalau untuk awal-awal biasanya nggak apa-apa. Kalau untuk yang baru-baru hijrah gitu. Kalau kayak ada yang datang ke Kang Boni di Tasikmalaya, Ustaz abdi teh hoyong seurizkina sahurna kedah duha. Ustaz, saya katanya saya tuh pengen banyak rezekinya, hutang pengen lunas, kata orang banyak, katanya saya harus sholat duha. Alhamdulillah saya sholat duhanya rajin Ustaz, tapi subuhnya belum, gak apa-apa katanya. Ya gak apa-apa, kataku teh bagus gitu. Dalam dakwah itu ada yang namanya tarhib gitu ya. Ada yang dengan kelembutan, ada yang dengan keras gitu. Kalau ketemu sama yang keras langsung itu, gak boleh itu. Harus kerjain sholat 5 waktu dulu baru kemudian 2. Kalau sama Kang Boni gak apa-apa dulu, boleh. Nanti kita beresin itu bentar-bentar. Jadi yang awalnya ibadahnya untuk dunia, baru nanti kita beresin ini, ajak bawa sampai kemudian, Ustaz kayaknya gak nyaman deh saya ibadah cuma duha doang. Kok subuhnya enggak gitu, kayaknya ada yang kurang. Oh, udah bisa sholat subuh? Bisa deh Ustaz, disusahin, alhamdulillah. Zuhurnya? Nah zuhurnya belum Ustaz. Ya nyicil berarti gitu tuh. Dikit-dikit. Maka akhirnya berubah dari yang ibadahnya untuk dunia, berubah menjadi dunia untuk ibadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah mudah atau susah? Halo? Beribadah mudah atau susah? Susah. Ini sering kita ulang-ulang ini. Enak sholat, enak gak sholat? Ya kita sepakati ya, ini jadi kesepakatan bersama ya. Enak baca Quran, enak gak baca Quran? Oke. Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak sedekahnya gede atau kecil? Waduh kabeh. Nah, terus. Enak saum, enak gak saum? Masya Allah. Enak tahajud, enak tidur? Enak tarawih bacaannya panjang atau bacaannya pendek dan cepat? Subhanallah. Irit kita ya. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hari minimal hamba Allah itu senantiasa berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sesungguhnya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub walad dhalin. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat pada orang-orang yang terdahulu, dan bukan jalan yang dimurkai dan juga disesatkan. Ada kata yang menarik. Apa kata yang menariknya? Nikmat. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat. Maka ketika beribadah itu nikmat kata Allah. Tapi cara pandang manusia beda. Beda. Ketika ditanya enak tahajud, enak tidur. Kita bilang enak tahajud, enak tidur. Tidur. Oke. Ya mungkin ada yang tidur, ada yang tahajud. Tapi kalau kita nih sekarang nih kira-kira nih, kalau meskipun sulit nih, enak tahajud, enak tidur. Bagus. Enak sedekah, enak gak sedekah? Enak umroh atau enak gak umroh? Oke, terus lagi. Enak sholat atau gak sholat? Enak sholat rawatib atau enggak? Sholat rawatib. Enak saum atau enggak? Saum. Enak sayang sama suami atau enggak? Sayang. Dan rela suami itu untuk nambah atau enggak? Kita tahu. Ini enggak sepakat ya situ. Kenapa jadi berbeda? Akhirnya yang biasa tidak disangka nikmat, ketika ada iman semuanya jadi nikmat. Kenapa banyak orang yang tidak saum di bulan Ramadan? Karena tidak nikmat dan tidak ada keimanan dalam dirinya. Maka jangan dipaksa. Wong belum ada iman toh. Itu kenapa sih gak saum? Udah tahu bulan Ramadan. Udah gak usah repot, berarti tidak iman. Karena perintahnya kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Spesifik perintahnya untuk orang yang beriman. Yang gak beriman berarti tidak high. Gak di-high kan. Ya kayak misalkan Boni bilang gini ya. Misalkan ya, mohon maaf. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat, oke. Sekarang Boni bilang, bapak-bapak apa kabar? Yang ibu-ibu diam, yang bapak-bapak bicara. Ketika Kang Boni bilang, ibu-ibu apa kabar? Nah, otomatis bapak-bapaknya diam. Nah, kalau sekong ada di antaranya memang. Kalau yang banci ya, itu. Saya pernah cerita, itu viral juga di Instagram ya. Itu waria tobat. Yang akhirnya waria itu tobat datang ke masjid TSB dan dia dihijab gitu. Nah itu ya kisah nyata ya teh. Dianggapnya heureuy Pak ya teh. Padahal saya setiap malam minggu kalau di Bandung itu Bu, itu saya ke jalan Jawa itu. SMA 5 Viaduk. Itu dulu kalau malam-malam tuh jam 11 ke atas tempat tongkrongan itu. Tongkrongan ini transgender. Gak mau disebut banci, merasa terhina katanya. Ustadz sekarang mah saya transgender, bukan banci. Kalau banci itu katanya hina, sekarang tuh namanya lebih keren. Transgender. Ini gaya cekurang teh. Akhirnya terjadi percakapan kan, minta tobat bang. Itu tiap malam Bunda. Kalau saya lagi di Bandung malam minggu weekend saya datengin itu. Macam-macam namanya, itu nama palsu semua itu. Dewi, Astuti, Mila, nama benernya ada yang Rudi, Budi, Santoso, macam-macam itu. Sampai akhirnya saya ajak ke masjid TSB buat ada kajian pada saat itu, saya di hari Sabtu Bada Asar. Dan dia datang alhamdulillah. Tapi ketika dia datang, dia bilang, Ustadz alhamdulillah saya sudah hijrah. Dan dia dihijab. Nah orang jadi liar. Iya dakwah salah di mana ya. Nah video di sosial media di-cut di situ, seolah-olah kalau waria dihijab itu nggak apa-apa. Enggak, saya bilang itu belum beres. Saya bilang bang, ya udah hijrah sih udah hijrah, tapi kan nggak dihijab abang, disarung bang. Ustadz proses. Subhanallah.
Bahkan kata-kata saya dipakai sama dia. Kan kata Ustadz, hijrah itu berproses, berprogres, nggak boleh banyak protes. Kumaha dinyawela. Insya Allah itu panjang perjalanan bunda. Dan alhamdulillah sekarang ini dia sudah rajin ke masjid, udah pakai peci. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf, tapi sifat melambainya masih nampak. Allahu Akbar, At-tahiyatul, Subhanallah. Ini kadang ya, namanya kadang proses kita nggak boleh hina gitu. Ya, karena setiap orang punya proses hijrahnya masing-masing dan kita harus apresiasi itu. Dan nggak boleh dihina. Kata dia dibilang, Ustaz, dia udah mulai ke masjid Ustaz, tapi melambai banget Ustaz. Saya bilang udah nggak apa-apa, motivasi terus supaya dia makin semangat gitu. Kayak ada ibu-ibu berhijrah. Alhamdulillah nih saya lagi tausiah, di bawah meja saya ada kucing bunda. Jadi kucing aja pengen dengerin tausiah saya. Tapi sare. Jadi mun aya ibu-ibu sare saru aja. Dah beda motivasi Ramadan oke tuh. Ramadan tibra. Sare we jadi. Si Meng mas sare wae. Alhamdulillah ya. Jadi sampai di mana tadi? Ramadan tibra. Proses ya yang banci tadi. Proses. Ada ibu-ibu sudah berhijab, yang tadinya nggak dihijab di bulan Ramadan dihijab. Diomongkan atuh da. Si Ucu tinggal si Ucu. Ayo nawe dihijab. Da bulan Ramadan. Engke tinggali geus bulan Ramadan malah pupu lucunan deui geura sia. Lainna didoakeun. Semua ibu ini luar biasa keberkahan bulan Ramadan itu. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Ketika bulan Ramadan pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Pada setiap malamnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Setiap malamnya, bayangin setiap malamnya dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang dalam pekerjaannya nggak pernah dihijab. Ketika bulan Ramadan turun perintah dari bosnya, dihijab sekarang, menghargai umat Islam bulan Ramadan gitu. Iklan pun tiba-tiba semuanya dihijab. Sirup marjan manges komo eta. Luar biasa. Dan alhamdulillah bunda, saran dari saya sepanjang bulan Ramadan pengen banyakin amal, salah satunya nonton film yang bermanfaat. Pilih program TV yang bermanfaat. Selebihnya shut down your TV. Matiin aja bunda. Kalau acara sahur kiranya banyak maksiat, shut down aja. Ngadon budak teh jadi jaroget ayeuna teh. Sahur teh laina ngadoa, padahal itu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa keutamaan sunnah itu akhirnya. Keutamaan muliaan waktu ijabah dalam sahur itu. Akhirnya kita lebih sering nonton joget. Ibu-ibu mengiru kuis geura, subhanallah. Ada yang standby dari jam 2 subuh, subhanallah. Balik lagi kita ke kalimat tadi, nikmat. Maka ada yang namanya nikmat. Yang nikmat ini dalam cara pandang manusia berbeda. Ketika ada iman, yang dirasa tidak nikmat jadi nikmat. Apa contohnya? Tadinya tidak sholat, sekarang sholat. Sekarang bunda, kalau disuruh milih tadi, enak sholat, enak gak sholat, otomatis ketika ada iman kita akan bilang enak sholat. Enak sedekah, enak tidak sedekah, enak sedekah Ustaz. Kenapa? Ada nikmat. Apa yang disebut dengan nikmat ini? Siapa sih mereka ini yang merasakan nikmat ini? Kemudian disambungkanlah dengan Quran surat An-Nisa ayat 69. Apa behind the scene ayat ini? Di balik cerita turunnya ayat ini, suatu ketika ada sahabat dari Ansor, Muhajirin Ansor. Muhajirin orang yang berhijrah dari Mekah ke Yathrib yang berubah menjadi Madinah. Orang Ansor orang yang ada di Madinah. Pada suatu saat salah seorang sahabat dari kaum Ansor ini datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian dia terlihat murung dan sedih. Lantas kemudian
Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Hai, kenapa kau terlihat murung dan sedih?" Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tiada hari yang paling indah selain hari ketika berjumpa denganmu ya Rasul. Dan tiada waktu yang paling ku nanti-nanti dan ku tunggu-tunggu selain berjumpa denganmu ya Rasul." Ya Rasulullah, namun ketika engkau sudah menghadap kepadanya dan aku pun kemudian kembali kepadanya, ya Rasulullah, bisakah kemudian kita berjumpa kembali ya Rasul? Sesungguhnya engkau Nabi dan engkau akan dikumpulkan dengan para Nabi. Lalu Rasulullah Muhammad SAW terdiam mendengar itu. Ketika Rasulullah Muhammad SAW terdiam mendengar itu, lantas turunlah kemudian Quran surat An-Nisa ayat ke-69 yang dikabarkan oleh Jibril. Apa bunyinya? Kang Boni sekali, ibu-ibu kita semua sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa saja? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang membersamai Nabi, para sahabat yang membenarkan Nabi. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Sekarang kita coba bayangkan, minnan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Profil orang yang kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita, dan kita minta, ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus dan kemudian yang telah Engkau beri nikmat. Sehingga akhirnya seolah-olah kita ingin mengatakan, ya Allah, saya pengen seperti mereka ya Allah. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasalihin. Sekarang kita lihat profilnya. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasalihin.
Kira-kira kehidupannya berat atau ringan? Ujiannya berat atau ringan? Cobaannya berat atau ringan? Berat. Kira-kira nih, menangis gak dengan penderitaan itu? Kira-kira merasa kemudian tertatih-tatih gak dengan kemudian apa yang mereka perjuangkan pada saat itu? Maka ketika berbicara, ya betul, minan nabiin wasyidikin wasyuhada wassolihin, mereka melakukan berbagai macam kemudian perjuangan untuk kemudian membela agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan keimanannya sampai kemudian bukan hanya waktu, tenaga dan hartanya, tapi senantiasa nyawanya ia korbankan. Bagaimana ketika kemudian perang Uhud, Nabi Muhammad SAW terluka parah di perang itu. Dan para sahabat banyak yang berguguran di sana. Bahkan Mus'ab bin Umair, dai pertama yang kemudian dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Yathrib di Madinah, yang kemudian membuka pintu Madinah, syahid di perang Uhud. Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kemudian juga gugur di medan Uhud. Sa'ad bin Mu'az yang kemudian juga syahid di medan Uhud. Dan ketika selesai perang Uhud, terpukul mundur pasukan itu. Ketika terpukul mundur, kaum Quraisy menganggap Rasulullah Muhammad SAW sudah meninggal. Padahal yang meninggal adalah Mus'ab bin Umair karena ketampanannya hampir sama. Lalu kemudian mereka pulang ke Mekah. Nabi Muhammad SAW kemudian kembali ke Madinah. Tersiar kesombongan dari kaum Quraisy yang begitu teramat sangat parah pada saat itu. Dan mereka terus bersyair untuk kemudian menghina Nabi Muhammad SAW dengan kaum muslimin. Dan pada saat itu Allah tidak suka. Allah turunkan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian memerangi mereka kembali setelah perang itu. Apa nama perang setelah perang Uhud? Perang Hamratul Asad. Apa perang Hamratul Asad itu? Perangnya para ex-Uhud yang masih terluka parah. Yang lalu kata Rasulullah SAW, mari kita perang kembali. Kemudian sahabat bertanya ini, ya Rasul, kami terluka parah ya Rasul. Ada yang tertombak, ada yang terpana, ada yang sudah buntung tangannya, ada yang sudah tidak sanggup berjalan. Tapi kata Rasulullah SAW, sungguh datang perintah Allah kepadaku untuk kembali memerangi mereka dalam keadaan kita yang seperti ini. Lalu kemudian mereka bergegas dari Madinah, berangkat kemudian ke Hamratul Asad. Ketika sampai di sana ada kisah heroik yang luar biasa. Apa kisah heroiknya? Ada dua orang sahabat yang saling berbicara. Saya udah gak sanggup buat jalan. Buat membawa diri saya sendiri saya sudah tidak sanggup. Kata teman yang satunya lagi, saya juga sudah tidak sanggup. Bagaimana kalau kamu menyeret badanku sekali dan aku menyeret badanmu sekali untuk sampai ke perang Hamratul Asad. Akhirnya saling seret untuk sampai ke Hamratul Asad. Kaum Quraisy ketika mendengar itu, bayangin bunda, bayangkan ketika sampai di Hamratul Asad, para kafilah dagang yang untuk sampai ke Mekah itu dicegat di Hamratul Asad, cuma dibilangin sama kaum muslimin, bilangin ke kaum Quraisy, gua tungguin di sini. Kalau bahasa Sundanya, bejakan kamar anak ku aing di daguan di dia gitu. Bayangin, dalam keadaan terluka parah, mau perang tangan udah buntung. Bayangin itu. Kata kaum Quraisy, siapa mereka ini? Tangguh bener, kekeh bener, udah terluka parah tapi kok masih pengen terus kemudian memerangi kami. Kami takut melihat mereka. Maka poin terpenting hikmahnya adalah mereka berjuang mati-matian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bandingkan dengan kita, kita baru ngorbanin apa sih di jalan Allah Subhanahu wa taala? Di bulan Ramadan yang belum tentu Ramadan depan kita ketemu lagi nih. Yang belum tentu Ramadan depan kita ketemu lagi. Tapi amalnya hari ini pas-pasan, segitu-gitu aja. Taraweh cari yang singkat, yang cepat di mana nih kira-kira nih sholatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Dikejar, mau yang kayak gitu kan enggak? Maka ketika bulan Ramadan ini benar-benar kita jadi Ramadan yang saum khusus. Kalau kata Imam Qatabah, yang satu ini ada saum umum. Apa saum umum itu? Saumnya orang awam. Gimana saumnya orang awam itu?
Yang cuma menahan lapar, haus, dan menahan nafsu birahi saja, biasa, standar. Tapi lisan masih menggunjingkan orang lain. Sikap masih nyebelin banget. Ada saum khusus. Apa saum khusus itu? Saum yang udah mulai ningkat nih. Dia bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga kemudian dia menahan lisannya untuk mengatakan sesuatu yang buruk. Menahan pendengarannya untuk mendengar sesuatu yang buruk. Menahan penglihatannya dari sesuatu yang buruk. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Bahkan senantiasa pengennya dengerin yang baik-baik gitu. Ada saum khusus. Apa ini? Para kesatria ini dalam saumnya. Siapa mereka? Yang senantiasa dia berusaha memperbaiki hatinya untuk lebih nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan, menstop keluh dan kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, mengeluh itu salah satu seperti benih-benih dari kesirikan. Mengeluh, Bunda. Karena mengeluh itu sama dengan menggugat eksistensi Tuhan. Maksudnya gimana, Kang? Mengeluh itu sama dengan kita tidak menerima sebuah ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Macet, apa ucapan kita? Macet. Terbalik ya mah pemerintah teh. Tuh gerak kemana-mana we ngomong teh. Hujan. Gak bawa jas hujan lagi. Panas. Subhanallah. Buka bersama, ngan aya hungkul. Sop buahna eueuh. Padahal itu geus aya kolok pisang hejo, batagor, siomay, tapi dia cari yang enggak ada. Mun aya sop duren ngeunah ieu da. Menahan keluh lumayan, Bunda. Coba. Bunda menahan keluh kepada suami aja coba. Kan mengeluh aja kita teh, salaki abi mah ustaz. Ari kudu sabar-sabar teuing bada tos ditinggalkeun ku abdi teh ustaz. Nyanggeus mah hideung, beuteng bureuteu, hinyai ustaz. Aduh ustaz, abi mah alhamdulillah ustaz sabar gitu. Makanya Bunda, wanita itu sebenarnya tidak pernah tertarik kepada fisik pria, nggak pernah tertarik. Yang sering dandan cewek atau cowok? Kenapa cewek sering dandan? Karena takut kehilangan suami. Nah pertanyaannya, kenapa suami nggak suka dandan? Karena suami nggak takut kehilangan Bunda. Banyak yang suka sama kita. Ya, mau yang udah tua pun masih laku loh. Serius Bunda. Kenapa Bunda sering dandan? Karena Bunda takut kehilangan suami. Akhirnya Bunda semuanya dilakukan untuk perawatan yang terbaik. Tapi laki-laki gak suka dandan karena dia gak takut kehilangan Bunda. Tauhidnya mantap. Dia hanya takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Siga nama gitu. Siga nama. Maka tapi kalau berbicara kesetiaan, karena laki-laki itu senang melihat kecantikan, maka bedakan antara cinta karena cantik dan cantik karena cinta. Cinta karena cantik, selama Bunda cantik, dia akan tetap cinta sama Bunda. Tapi ketika cantiknya luntur, luntur pula cintanya. Tapi ketika cantiknya karena cinta, bagaimanapun keadaanmu, aku selalu cinta kepadamu. Marah pun kamu makin lucu. Ini ketika cantik karena cinta. Nah masalahnya Pak, masalahnya yang cantik karena cinta rata-rata istri. Suami itu rata-rata cintanya karena cantik. Makanya ketika Bunda mulai meral, mulai longgar, wajah mulai turun, air mukanya mulai turun karena salah narik kapasnya. Kalau Bunda narik kapasnya dari atas ke bawah, itu lebih cepat menurunkan air muka di sini. Sehingga akhirnya makin merlor ke sini. Maka narik kapas itu dari bawah ke atas Bunda. Kayak begini nih Bunda. Diputer gitu, puter, tariknya ke sini. Ya abdi diajarkan ku istri ya teh, supaya wajah tetap kencang. Ya hidung juga. Jadi
Kalau ngupil jangan pakai jempol, jadi rada gede ya teh luang irung teh. So kucingir we atuh biasa, ini hayang nafsu kudu jempol. Q. Jadi liang irung teh jadi gede. Jadi pembuangan teh jadi boros eta teh ibu teh. Luar biasa. Masalahnya yang lebih setia itu kadang wanita. Kenapa wanita? Karena wanita tulus cintanya. Maka jangan ajarkan kata setia kepada seorang istri. Dia lebih paham dari kita. Dan tinggal kita suami berusaha untuk senantiasa cinta, cantik karena cinta. Sabar lihat istri udah meral ya, alhamdulillah ya Allah. Berkah pamajikan abdi mini subur ya Allah. Tiasa dipelakan naon wae ya mah. Saya cenah mun ngobrol jeung suami-suami deui teh, pamajikan ente mini gede gitu, nya ade parapna euy cenah. Subhanallah, astagfirullahalazim. Ya. Maafin. Maka ada yang berubah. Maaf sayang, maafin ketendang. Yang berubah itu apa? Hati, saum khusus fi khusus itu. Yang dimainkannya hati dia. Karena tujuannya apa? Tujuannya ningkatin takwa. Kalau ningkatin takwa, effortnya, daya dorongnya lebih kuat, lebih besar. Bedakan antara ingin dengan butuh. Kalau ingin, gak tercapai pun sebenarnya gak masalah. Tapi kalau butuh itu jadi sesuatu yang menuntut di sini. Maka ketika seseorang butuh, bedakan antara orang cinta bulan Ramadan dan cinta bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Beda. Kalau orang cinta bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan meningkat amalnya. Tapi selesai bulan Ramadan melempem lagi amalnya. Nah, kalau orang cinta bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kemuliaannya di bulan itu, dia cinta keberkahan di bulan itu, dia cinta kemudian kelimpahan keberkahan di bulan itu, dan dia sambut di situ, dan dia tingkatkan amalnya. Yang nggak pernah tahajud, dia paksakan buat tahajud. Yang nggak pernah kemudian senantiasa duha, dia paksakan untuk duha. Dirubah setiap jeda waktu, dia menunggu dijadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merubah, mengkonversi dari buruk senantiasa menjadi baik. Merubah setiap cacian kemudian menjadi doa sama dia. Karena dalam dunia ini ada yang namanya hukum kontradiktif. Di setiap ada yang hitam selalu ada yang putih. Ada yang cantik, ada yang mohon maaf biasa aja. Ada yang ganteng, ada yang biasa aja. Ada yang mancung, ada yang minimalis, elegan, klasik. Nah itu yang ada. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pejabat, ada yang rakyat. Ada yang kemudian dicintai, ada yang kemudian disakiti. Ada yang setia, ada yang ditinggal pergi. Ada yang kemudian senantiasa disukai, ada yang kemudian yang senantiasa dibenci. Hukum kontradiktif ini dihantarkan ke dunia. Mustahil kita menginginkan sesuatu semuanya pengen yang baik-baik semua. Pengen disukai terus sama semua orang, pengen dicintai sama semua orang, pengen dipuji sama semua orang, pengen bahagia pokoknya seumur hidup kita. Mustahil, karena dalam hukum kontradiktif Allah mengajarkan itu. Allah mengajarkan rasa sakit hati, rasa disianati, rasa dibohongi, rasa terlukai. Allah ajarkan itu. Untuk apa? Untuk kemudian kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa asa an tuhibbu syai'a wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sahrul lakum. Quran surat Al-Baqarah ya. 216. Sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu buruk menurut Allah. Cuman sayang seribu sayang kita nganggapnya kemudian senantiasa bersuuzon sama Allah, berprasangka buruk sama Allah. Padahal itulah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam satu kisah ada disebutkan seorang raja. Seorang raja yang berangkat bersama dengan pengawalnya mencari hewan buruan. Ketika mencari hewan buruan, kemudian raja itu tak sengaja terluka tangannya, jempolnya potong, tersebit sama pisau. Ketika kesebit sama pisau, raja ini nangis sakitan. Terus kata penasehatnya, sabar raja, sabar. Terus kata raja, sakit gitu ya. Ini hati potong. Kata penasehatnya, sabar raja. Lalu kemudian kata raja, tolong berikan aku nasihat wahai penasehat dari sakit ini. Apa kata penasehat ini? Kata penasehat ini, itu adalah suatu ketetapan yang terbaik dari Robmu. Kesel raja, tenarima.
Cek raja teh nyauker potong, makanya halus, namanya orang kudu nyukuran gitu katanya. Masa jempol saya potong terbelah harus saya bersyukur sama Allah? Ngaco. Akhirnya pengawal ini dipenjara 3 tahun. Akhirnya penasihat ini dipenjara 3 tahun. Ketika pengawal ini dipenjara 3 tahun, raja kemudian berburu lagi sama pengawal yang baru. Lalu ketika berburu di tengah hutan, sialnya raja bertemu dengan para penjahat di hutan. Dan kebenaran para penjahat ini pemakan manusia, kanibal. Lalu diculiklah 2 orang ini, raja dan pengawalnya. Singkat cerita, ketika kemudian diculik dan diikat. Ketika diikat ingin dieksekusi, tiba-tiba pengawal dari perampok ini bilang, ini satu cacat nih. Kenapa? Jempolnya potong katanya. Kemudian ketika dilihat jempolnya potong sama ketua sukunya, kepala sukunya akhirnya bilang, yang jempolnya potong pulangin lagi aja. Biar pengawalnya aja yang kita makan. Lalu tiba-tiba raja pulang ke kerajaan, menangis dan menemui pengawalnya yang dulu dan mengatakan, alhamdulillah jempol saya potong. Saya nggak jadi dibunuh. Ini kisah alegoris, sebuah perumpamaan yang kita bisa ambil hikmahnya. Apa maksudnya di sini? Terkadang sesuatu yang buruk menurut kita baru terasa nikmatnya nanti. Hari ini kita diuji. Untuk melaksanakan saum beratnya luar biasa. Untuk melaksanakan sholat luar biasa. Jalan menuju surga memang mendaki lagi sukar. Berat untuk ditujunya. Tapi inilah yang namanya perjuangan ketika kita hidup. Tinggalkan dunia. Ketika kita tinggalkan dunia sebelum kita meninggal dunia. Apa yang bisa kita tinggalkan, ayo kita tinggalkan. Untuk lebih fokus di bulan Ramadan ini, ayo bunda, perbanyak bersedekah, perbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berbagi makanan bunda. Drop setiap air minum di setiap masjid yang bunda sanggup. Makanan, kurma, beli sedus, taruh di masjid-masjid. Berbagi makanan, berkahnya luar biasa, berkali lipat bunda. Saya sampai ekstrimnya, saya sarankan sama jamaah, kalau nggak punya uang lagi, apa yang bisa dijual, jual, sedekahkan. Karena belum tentu kita ketemu sama Ramadan tahun depan. Saking nempelnya di jamaah dan keluarga saya, ketika saya pulang ke rumah baju saya kosong itu di lemari. Subhanallah, ini kemana mam? Papa kan bilang sedekahkan semuanya. Saya bilang gimana? Tapi luar biasa qadarullah bunda. Ketika saya sampai rumah baju kosong, saya main ke yang lain, dikasih baju. Dah aku mah cowok endorse atau ya. Dikasih baju, Masya Allah, Nabi bilang gak pernah kekurangan. Apa yang diterima kasih. Apa yang diterima kasih. Berat gak? Berat buat sedekah itu. Deg-degan. Yang biasa goceng harus masukin 100.000. Eta mah lup lol lep lol kumanya ya. Buskeun ulah. Yang biasa 1 juta sekarang 10 juta. Deg-degan ngasihnya. Serius bunda, deg-degan. Sampai ada seorang pengusaha di kota Tasikmalaya, saya nggak sebut namanya. Ini sampai dia punya mobil 4. Dia punya mobil 4. Kemudian saya ngobrol gini bunda, bulan Ramadan Pak Haji, bulan Ramadan terbaik infaknya. Ayo, dia semangatin sama Boni. Subhanallah bunda, 1 mobilnya dia jual. SLK, Mercy, ada Land Rover, Defender, Innova. Nah yang disedekahkan, yang dijual yang Innova. Cek urang teh inu murah diberekeun. Wah inu mahal nah. Tapi segitu juga udah lumayan bagi dirinya. Dan full disedekahkan. Saya bilang, Pak Haji mantap. Terus apa dia bilang? Tat, kan di bulan Ramadan berlipat ya Tat ya? Iya Pak Haji berlipat. Saya udah ngasih Innova. Insya Allah beres Ramadan saya dapat Ferrari ya Ustaz ya. Ya Pak Haji ya susah deh. Proses gak apa-apa. Kita mampu berikan yang terbaik, the best of. Brother and sister fillah, Rasulullah Muhammad SAW bahkan menyampaikan dalam salah satu hadisnya, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim itu, di antaranya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terlebih di bulan Ramadan, there's no time for PUBG. Gak ada waktu buat PUBG. There's no time for Mobile Legend, brother. There's no time for Dota. There's no time for Point Blank, Hago. Nah, uninstall bunda. Anak jangan kasih lihat handphone, jangan kasih lihat TV, jangan kasih lihat YouTube kecuali Nusa dan Rara boleh. Bayangin mirisnya, ini mirisnya bunda, mirisnya.
Ini saya realita yang harus saya sampaikan. Ini saya tahu saya sampai jam berapa? Ini baru jam berapa? Oh jam 10. Ini gusti tadi asa kedeng, asa geus-lila tadi teh. Oh dah ya Allah. Ya luar biasa. Mengeluh itu tidak baik ya, mengeluh tidak baik. Subhanallah. Astagfirullahalazim. Ambil hikmahnya we ya teh. Maka ada seorang anak Pak. Saya datang ke daerah Wajo. Wajo itu dari Makassar, itu sekitar 4 jam 5 jaman. Dan dari Wajo saya naik perahu. Rakit itu, menyusuri sungai itu. Panggil jeung buaya mah orai mah subhanallah. Ketika sampai ada namanya Danau Tempe. Di Danau Tempe itu orang tinggal di rumah-rumah terapung Bunda. Rumah terapung bayangkan. Ketika saya masuk ke rumah itu, lalu kemudian saya disambut sama warga di situ. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Alhamdulillah, saya bilang sehat. Dan saya lihat anaknya lagi apa Bunda? Main TikTok, bayangin. Subhanallah, saya bilang anaknya main TikTok. Sejauh ini anaknya main TikTok. Lalu saya bilang gini, brother, ciri dajjal itu apa? Saya bilang, apa Ustaz? Ciri dajjal itu bisa masuk ke semua penjuru dunia. Internet nih kayaknya dajjal ya, Anda bilang. Kenapa? Masuk ke penjuru dunia, bahkan yang luar biasa, semua pelosok-pelosok. Dari yang mulai, mohon maaf, menengah ke bawah, sampai kasta yang paling tinggi, rusak sama yang namanya handphone. Kita lebih sering megang handphone, megang Quran. Alhamdulillah jujur. Nah ini yang luar biasa. Anak kita didieminnya pakai apa? Handphone, kasih YouTube, kasih. Akhirnya anak jago dandan, jago kemudian acting. Bayangin di Instagram itu ada video 1 menit, ada 2 orang anak acting telenovela. Bayangin, anak SD itu acting, bukan SD, mohon maaf, TK, usia 6 tahun itu. Bilang sama temennya yang laki, cukup sayang, aku gak bisa digituin. Anak TK, subhanallah. Banyak yang mulai sekong LGBT itu lagi gede-gedean mempromosikan LGBT. Dan targetnya anak Bunda. Hati-hati, anak target. Subhanallah. Ini saya bongkar datanya Pak. Itu film itu ngeluarin dana yang besar untuk membuat sebuah film yang mempropagandakan tentang LGBT. Film. Makanya sekarang keluar beberapa film. Itu produksi salah satu produser di Indonesia. Itu membuat film untuk kemudian kaum LGBT itu bisa diterima. Nanti bentar lagi dunia itu dalam serial Avenger Endgame kemarin itu, nanti keluar lagi serial yang lain Hero, salah satu hero-nya itu bakal ada yang gay. Bayangin. Anak kita akan mengidolakan hero yang gay coba. Dananya gede itu Bunda. Di Majalaya itu ada gerakan 4G. Apa 4G? Nggak gay, nggak gaya. Majalaya Bunda. Garut, lesbinya luar biasa Pak, gaynya luar biasa. Makanya ibu bersyukur punya suami, kalau ngelihat cewek cantik dia tertarik, bersyukur sakitu oke. Itu dah. Normal berarti gitu. Sok kebayang gak salah ki ibu ningali Ustadz Boni. Ustadz Boni namanya mini cucok. Ah iya tah. Bahaya. LGBT ini luar biasa, penyakit. Disinyalir, nanti saya cek lagi datanya, nanti di bulan Agustus saya ketemu lagi, mungkin saya nanti bisa presentasikan itu. Katanya itu data yang saya kasar dapetin itu ada sekitar 10 juta pengidap LGBT di Indonesia. Dan penyakit itu menular. Sekong itu menular Bunda. Banci-bancian itu nular. Subhanallah. Anak kita mau gimana? Kayak mending keras sama anak. Anak saya dan anak beberapa teman-teman kami ini kami didik untuk tidak mengenal YouTube dan yang lainnya. Kecuali Nusa Rara. Dulu Upin Ipin suka. Sekarang Nusa Rara tok. Tapi ketika dia nongkrong sama teman-teman TK-nya, gak nyambung ngobrolnya. Teman TK-nya ngomongin Benten, ngomongin Cinderella, ngomongin Princess. Anak saya bengong, ah siapa itu? Gak ngerti anak saya bilang. Karena gak pernah lihat YouTube, sakinya minta papa pengen. Suatu saat anak saya minta pengen beli Putri Duyung itu. Pengen jadi kayak apa namanya? Mermaid. Papa pengen kayak mermaid. Aku bilang mermaid apa sih sayang? Itu yang kayak gitu, yang ada Putri Duyungnya. Ya udah oke, kita beli ya. Saya beli. Terus aku beli, terus aku pakein sama Kansa. Kansa anak saya yang pertama. Dipakai sama Kansa. Dia seneng tuh ketika pakai mermaid itu kayak Putri Duyung gitu kan.
Terus saya bilang, jangan dilepas. Gak boleh dilepas, kata aku. Terus kamu pakai itu, mandi, sekolah, makan, terus pakai itu. Nggak mau, papa lepasin, papa. Makanya benci, jangan mau jadi mermaid. Kamu punya kaki pengen jadi putri duyung, gimana sih? Buka. Dah, ngapalin Quran lagi. Papa capek, ngapalin. Istri bilang, pap keras banget. Mending keras sekarang daripada nanti kita yang dikerasin. Repot, mah. Didik sekarang, bismillah. Kata psikologi barat, jangan katakan jangan sama anak itu nggak boleh. Jangan katakan jangan. Nggak, di Islam itu dikatakan jangan duluan. La tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, jangan menyekutukan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo nak salat saya. Nah, bahagia Kang Boni. Kalau ada anak-anak, ibu-ibu bawa anak-anak, diajak dari sekarang ke masjid. Alhamdulillah. Saya doakan, Robbi habli minas solihin insyaallah. Anak bunda jadi anak yang soleh dan soleha insyaallah. Nggak apa-apa, dia masih main-main. Demi Allah Kang Boni nggak akan marah, nggak apa-apa. Anaknya masih main-main, nanti paling kita peluk, gitu, kita peluk. Kalau mau teriak-teriak nggak apa-apa, kita peluk, kasih obat tidur supaya sare, nggak apa-apa itu. So, bismillah, ya, insyaallah. Balik lagi bunda, itu nikmat punya anak yang senantiasa aktif di masjid. Insya Allah kalau sudah terbiasa di masjid, nikmatnya di masjid, kelak kemudian dewasanya dia demennya di masjid. Ngelihat bunda, udah dicontohin sama bundanya, mama nih rajin ke masjid loh nak. Itu anak otomatis bakal ngikut tuh. Jadi kebanggaan sama anak, mama aku mah rajin ke masjid. Mama aku mah rajin ibadah. Mama aku mah rajin pengajian. Itu jadi kebanggaan. Mana jarang ada anak bilang, mama aku mah gak dihijab, ayo mau apa? Enggak. Yang stres itu di satu sekolah bunda. Ada seorang siswi SMA di daerah Tasikmalaya. Lagi-lagi Tasikmalaya. Di Tasikmalaya seorang siswi ini seksinya luar biasa pak. Seksi, pakaiannya seksi, roknya tuh seksi banget. Akhirnya sama kepala sekolahnya bilang sama saya, Tat tolong ceramain. Saya bilang, saya gak kuat ceramain yang beginian mah. Panggil aja orang tuanya. Panggil orang tuanya bunda. Ketika orang tuanya dipanggil, kebenaran yang datangnya mamahnya. Mamanya datang pakai rok mini juga. Gimana ibu, ada yang bisa dibantu? Terus saya bilang udah gak akan bener, kata aku, udah biarin aja deh. Tadi ngingetinnya nanti aja deh. Maka luar biasanya ini. Kalau kita sudah ngerasa nikmat sama ibadah, nepa sama anak bunda. Apa nepa itu? Menular sama anak. Bunda nikmat sholat, anak itu tiba-tiba akan ambil mukena. Lalu kemudian gitu, Allahu Akbar. Sholat juga. Kalau bunda pengen anak soleh, baca Quran di rumah. Praktekkan sama anak. Lihat, setiap beres subuh, ayah bunda itu baca Quran. Nona, ayah sayang baca Quran. Anak itu nanti pengen ikutan. Lah ibu pagi-pagi dangdutan, senam depan bormaknya, nyapuguh budak jadi hayangna joget. Nikmat. Min husni islami mari tarkuhu ma la yani. Ditinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Tinggalkan. Apa yang gak bermanfaat di bunda tinggalin. Bunda biasa denger lagu-lagu yang gak penting, tinggalkan sekarang. Mulai sekarang dengerin kemudian lagu-lagu yang bermanfaat, yang membuat bunda kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lah gitu. Ya lebih bagus lagi kalau bunda lebih demen dengerin tilawah. Udah berhijrah berarti telinga kita. Berhijrah mendengarkan segala sesuatu yang baik. Aneh nih. Saya perjalanan bunda dari Ciamis ke Bandung. Disupirin sama salah seorang supir dari jamaah di Ciamis. Kemudian supir ini nyalain lagu dangdut. Saya diam aja bunda. Bayangin sepanjang jalan lagu dangdut, stres saya. Dia gak bilang dulu, Tat boleh gak saya jalanin musik itu. Saya gak komen dulu, dia biarin. Terus saya bilang, Bang, Kang, kenapa gak seneng dengerin murotal bang gitu. Saking udah pengaknya nih telinga saya bunda. Wah gimana dungdang subhanallah, stres sana. Subhanallah, bilang ngeri banget nih. Sana bilang, Bang, Kang, kenapa nggak nyetel murotal bang? Apa jawaban dia? Tat, kalau dengerin murotal di mobil tuh suka ngantuk Tat, bawa mobilnya Tat. Jadi saya mending dangdut, kalau dangdut tuh seger gitu Tat. Jadi bahagia gitu. Nah saya bilang, seseorang itu akan bahagia dengan apa yang dia cinta dan dikumpulkan dengan apa yang dia cinta. Kalau cintanya dengan artis dangdut dan musik dangdut, bersiaplah kemudian dikumpulkan dengan artis dangdut. Nyambung atuh Ustaz. Dirubah akhirnya Muzamil Ar-Rahman. Tat ngantuk Tat, keun we penggugur dosa cekurang. Kalau kita nyaman sama ibadah, nikmat ibadah, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin, bunda berjam-jam seneng di sini, itu ibadah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang lain itu senangnya kemudian di mall. Nah aneh saya, orang itu bisa belanja, ini luar biasa. Mati-matian belanja, mau TSB, mau dimanapun, mall penuh bulan Ramadan. Aneh, kok yang dicari mall bukan masjid. Kok bukan yang dimuliakannya masjid, yang bukan diramaikannya masjid, tapi malah mall. Belanja akhirnya di bulan Ramadan. Enggak, bahasa dalam Quran itu bukan belanjalah kamu di bulan Ramadan, tapi belanjakanlah hartamu di jalan Allah itu. Ini salah kita, belanjakan harta kita di mall. Ayo ke pasar baru, ayo ke pasar baru. Ayo baju lebaran, baju beduk. Salah lagi maknanya, yang baru itu bukan bajunya. Yang baru itu adalah hatinya. Ada sesuatu yang ditinggalkan di bulan Ramadan yang lalu sampai di bulan Sya'ban kemudian yang lalu, Rajab yang lalu, di bulan Ramadan ini masuk ke Syawal, kita meninggalkan segala keburukannya. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, setelah min husni islami maritarkuhu ma la ya'ni, ditinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, maka mulai lagi. Nikmatani ma'munun fihi makasirum minan nas as-sihatu wal baterai. Ada? Bayangin, ceramah habis baterai. Sampai habis baterai. Tapi orange juice-nya belum ada. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Min husni islami maritarkuhu ma la ya'ni. Kemudian yang kedua, nikmatani ma'bunun fi makasirun minan nas. Di antara terkadang ada dua hal yang membuat manusia itu tertipu dengan dunia. Apa itu? As-sihatu wal faraq. Nikmat sehat dan waktu luang. Di mana dua kenikmatan ini berkumpul, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, dikatakan pasti akan diserang satu penyakit. Apa penyakitnya? Malas. Sehat, punya waktu luang, diserang penyakit apa namanya? Malas. Maka datang sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku ini males banget ya Rasul. Ada nggak doa untuk tidak malas? Dikasih doa sama Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Terdapat kalimat di sana tentang hindarkan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa malas. Rasa malas itu digimanain kan? Dilawan. Lawan. Bismillah. Nggak biasa baca Quran, biasakan. Kalau kita, indikatornya gini bunda. Kecintaan kita terhadap Quran berbanding dengan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mustahil cinta kepada Allah dan Rasulnya kalau kita tidak cinta kepada Quran. Bulan Ramadan ini mulia karena Quran diturunkan di bulan ini. Ada satu hari, satu malam ini yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Dan ada seorang manusia yang mulia karena beliau memperjalankan Quran. Maka seandainya umatnya Nabi Muhammad SAW ingin mulia, maka mulai dekati Quran. Bulan Ramadan dekati Quran. Maka ada amalan-amalan yang bisa kita keluarkan di bulan Ramadan agar kita senantiasa bahagia dan berusaha nikmat di sana. Agar Allah berikan kenikmatan kita dalam beribadah itu. Satu, banyakin sedekah. Yang kedua, baca Quran. Jangan terlewat. Targetkan bunda. Bayangkan, kalau seorang ibu masuk ke pasar atau masuk ke mall. Ada seorang ibu yang pertama masuk ke mall itu dengan membawa buku catatan. Daftar belanjaan. Mau belanja panci, ember, hand body, body lotion. Misalkan apa, kemudian beli pelembab Pond's Anti-Aging, Pond's Egg Miracle, Pond's White Beauty, Pond's Scrub, Citra Pearly White. Terus beli apa. Sama ada satu lagi ibu-ibu yang masuk ke mall atau pasar nggak bawa list belanjaan. Kira-kira yang lebih cepat belanjanya yang mana? Yang bawa list itu lebih cepat belanjanya.
Yang gak bawa list cenderung akan lebih lama di mall itu, dan bahkan dia membeli sesuatu yang sebenarnya gak penting-penting amat buat dibeli. Apa maksudnya hikmah yang bisa kita ambil? Dalam perencanaan amal soleh di bulan Ramadan, itu perlu dituliskan dengan cara yang terbaik. Target. Maka mulai ditarget. Bismillah, di bulan Ramadan ini saya ingin hafal juz 30. Bismillah. Kalau belum hafal, bismillah. Saya ingin hafal juz 30. Semuanya ikutin kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, yang maha memudahkan kami, yang maha melancarkan lisan kami, dan menguatkan ingatan kami. Tanamkanlah kepada kami kecintaan terhadap Al-Quran, dan buatlah diri kami mudah menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, bulan Ramadan ini saya berjanji, insya Allah akan mulai menghafalkan juz 30. Yang sudah hafal juz 30, maka niatnya dirubah juz 29, juz 28, juz 1 atau juz 2. Bismillah. Bunda udah janji nanti bakal ditagih. Ya, mulai bismillah. Sok bismillah. Ustaz, saya belum lancar Ustaz. Teman saya, mohon maaf Bunda, penglihatannya diambil tadi, lihat presentasi. Salah satu penyebab kebutaan itu dari minuman keras. Nah, saya punya seorang sahabat, Pak, alhamdulillah Pak, saya punya 3 jamaah yang buta. Dan 3-tiganya dari minuman keras. Dan yang luar biasa, 3-tiganya itu seorang penghafal Quran. Yang satu ini bahkan sudah hafal lebih dari 5 juz, Masya Allah. Dalam keadaan buta. Ustaz, saya udah tua, Kang Boni, saya udah tua, susah buat ngapalin Quran. Kemarin nenek-nenek usia 70 tahun itu khatam Quran, hafal 30 juz Al-Quran. Nenek-nenek ini. Anak muda disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Siapa anak muda ini? Min quwwah. Orang yang kuat. Maka ketika berbicara anak muda usia 40 tahun ke bawah, asyabab, anak muda kuat. Maka mulai anak muda dari sekarang ngapalkan Quran. Bismillah. Yang sudah 30 berangkat ke 29. Yang sudah 29 berangkat ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan orang yang menghafalkan Al-Quran ketika bulan Ramadan berlipat-lipat amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi Dauda. Diulang. Zalikal kitabul. Lihat, bayangin berapa huruf yang dia ulang-ulang. 1 huruf berapa kebaikan? 10 kebaikan. Bulan Ramadan berlipat-lipat. Semakin Al-Quran itu dibaca, semakin menanamkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan bagaimana para nabiin, wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin ini senantiasa merasa nikmat dengan ujian yang begitu berat kepada dirinya. Karena mereka senantiasa diberikan kemudian ayat-ayat Allah sebagai penenang jiwanya. Ketika ujian-ujian itu senantiasa datang kepada dirinya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Indah Bunda. Mulai dipraktekkan ke rumah. Di bulan Ramadan yang belum sempat seorang istri meminta maaf kepada suaminya dalam menjalani bulan Ramadan ini, do it, lakukan itu. Seorang suami yang belum minta maaf sama istri untuk menjalankan bulan Ramadan ini, do it, lakukan itu. Dan bahkan kalau bisa, every day, every single day, setiap harinya kita say sorry sama istri kita. Maaf, sabar. Ketika berhadapan dengan istri, istri itu kadang tidak tahu kemaksiatan yang kita lakukan di belakang kita. Saya jarang mendengar kisah seorang suami ngecek handphone istri, jarang. Yang lebih sering seorang istri ngecek handphone suami. Tiba-tiba ada seorang suami komplain sama saya, jamaah di daerah Cileunyi. Berapa beliau bilang, Kang, apa hukumnya seorang istri melihat handphone suami?
Terus saya bilang, istri mustahil buka handphone suami kalau suami tidak punya track record yang buruk. Pasti punya track record yang buruk sampai akhirnya istri khawatir terus ngecek handphone suami. Oh nggak ada yang apa-apa, silakan lihat aja. Si saya mau lihat handphone silakan, mau lihat apa mbak? Nggak ada yang disembunyikan. Mau lihat DM Instagram nggak apa-apa. Tiba-tiba ini siapa? Kok curhatnya sama kamu? Saya pernah cerita belum bunda? Ada seorang pelacur yang hijrah. Jadi suatu saat di satu malam itu saya di Otista. Saya nggak sebutkan tempatnya tapi di Otista. Kenapa saya nggak sebutkan tempatnya? Karena satu kisah ada begini pak. Ada seorang kiai di satu daerah, tiba-tiba pesantrennya didatangi berduyun-duyun sama pelacur. Bukan demo pelacurnya. Kenapa pelacurnya? Mengucapkan terima kasih kepada kiai. Kenapa? Kata kiainya terima kasih. Kata pelacurnya terima kasih. Tiba-tiba pelacur ini bawa hadiah, lalu mengatakan sama kiai, Pak Kiai, terima kasih. Berkat tausiah Pak Kiai, omset kami meningkat. Langsung kiainya bilang, wah apa ini? Fitnah itu. Saya nggak pernah mempromosikan kamu itu. Haram itu hukumnya. Kata mereka, Pak Kiai lupa. Kami Pak Kiai banyak kedatangan jamaah dari Pak Kiai. Kok bisa? Karena mereka bilang di satu majelis mereka pernah dengar Kiai bilang begini. Hati-hati ya, sekarang tuh banyak terjadi pelacuran yang tersembunyi loh, terselubung. Itu tempatnya di jalan itu, blok itu belok ke kanan, dekat itu dan di belakangnya itu pelacuran. Lah, manusia kan orangnya penasaran. Gak percaya kalau belum dilihat. Akhirnya jamaah berduyun-duyun ke sana. Dipromosikan secara gratis. Makanya saya nggak bilang tempatnya, saya bilang di Otista. Otista kan panjang. Nah di salah satu sudut Otista itu saya makan bunda. Ketika saya sedang makan, tiba-tiba datang seorang wanita, cantiknya tak tertolak. Seksinya ajaib. Lalu kemudian wanita ini datang ke saya dan dia bilang, Kang, main yuk. Saya bilang, main apa ya? Oh, Kang, murah kok, 350.000. Terus saya bilang, 350.000. Ya udah, gini teh, saya lagi makan. Mending teteh temenin saya makan dulu, baru nanti saya bayar. Oke, jadi ya tapi ya. Iya, jadi duduk aja dulu, duduk akhirnya. Dia duduk, saya makan. Nah, ketika dia duduk, dia buka Instagram. Ketika buka Instagram, saya bilang, teh, main Instagram juga ya? Iya dong, main Instagram. Kan bisa dagang online juga. Subhanallah, dagang online. Jadi saya baru tahu benda, satu-satunya online dan offline yang tidak bentrok. Kalau ojek kan bentrok, ojol sama pangkalannya. Kalau ini nggak pernah bentrok. Prostitusi online sama prostitusi offline itu nggak pernah bentrok ternyata. Nah dia punya Instagram. Saya bilang sama mbaknya ini, teh, follow dong IG aku. Nanti kita kan bisa saling follow. Oh gitu ya? Punya IG juga? Punya. Tulis sama dia. Di search sama dia. handy.bonny. Ketika di search keluar Handi Boni. Dia klik, dia buka profilnya. Dibuka, dibaca profilnya. Perindu kampung halaman. Semakin penasaran dia, di scroll ke bawah. Langsung kaget dia. Ustadz? Terus saya bilang, teteh pelacur. Subhanallah. Tetehnya bilang, maafin dah abdi teh terang punten. Tesawiyos teteh, tesawiyos. Tapi janten teh jadina. Saya bilang, gini teh, saya harus pulang. Karena saya harus ketemu istri saya. Alhamdulillah kebenaran ada ini bunda, mohon maaf ya, ada titipan dari jamaah. Saya buka itu, ketika saya buka saya kasih. Dan jumlahnya kalau tidak salah sekitar 400.000. Saya berikan, teh ini buat teteh. Tapi kalau bisa saya nitip belikan mukena buat ibu ya teh ya. Supaya ibu bisa pakai sholat, nanti ibu bisa berdoa yang terbaik buat teteh. Aduh Ustadz izin abdi teh Ustadz. Tapi teh janten ya teh Ustadz. Teh sok we ya, angge we. Barijeng lebar teh abang.
Astagfirullah. Memang ini bahayanya zina tuh. Kita ngelihat wanita cantik tuh siwer bener. Subhanallah. Itu saya ngelihat dia itu kayak inget anak bunda. Inget anak saya, jadi pengen mandiin gitu loh. Udah lewat. Akhirnya saya kasih 400 ribuan pak. 400 ribuan saya kasih, dia pulang. Saya pulang. Saya bilang jangan dulu. Jangan kalau bisa jangan melayani tamu lagi ya. Saya kasih 400 ribu, saya pulang bunda. Singkat cerita 2018 bunda. Akhir. Di bulan Februari 2019 ada yang nge-DM saya. Ada yang nge-DM. Ketika saya buka, saya lihat DM-nya. Assalamualaikum Kang. Memang kalau wanita men-DM itu saya lebih prioritas itu. Saya buka itu otomatis itu. Dan saya lihat siapa nih cewek kan gitu ya. Rada beda gitu ya. Rada gelis gitunya maksudnya. Ya saha bisi urgent masalahnya gitu maksudnya. Saya buka karena kalau wanita itu kan perasa harus cepat dilayani curhatnya. Ayo laki mah keun we mun geus nge-DM Ustaz abi teh hoyong bunuh diri tah eta karek dibales. Mun lalaki mah. Akhirnya saya buka chat istri wanita yang tadi itu. Ketika saya buka dia mengucapkan Assalamualaikum Kang, terima kasih. Yang pakai bahasa Sunda ya, saya Indonesia kan. Kang, terima kasih sudah mau berbicara dengan saya, dengerin curhat saya dan terima kasih titipan uangnya. Alhamdulillah saya sudah berikan kepada orang tua saya berupa mukena dan doain saya sekarang lagi belajar hijab. Saya bilang ini siapa nih? Saya klik akhirnya profilnya. Kepo kan ya? Tinggal lian we. Oh, gelis cenah teh. Semakin di scroll baru saya ingat bunda. Dia adalah wanita, mohon maaf, pelacur yang pernah saya temui di akhir bulan tahun 2018 kemarin. Saya bahagianya luar biasa, subhanallah saya bilang. Mungkin selama ini dia makan rezeki yang haram, ketika mendapatkan rezeki yang halal itu menjadi kemudian jalan hidayah baginya. Dia pakai makanan jadi makanan yang halal. Dia kasih mukena, ibunya pakai sholat berdoa. Bunda, kalau rezeki kita haram, berasal dari sumber yang haram, dari cara yang haram, berdoa itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari riba tertolak doa kita. Yang kita banyakin berlindung kepada Allah. Nah akhirnya saya berhusnuzon kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin berkat rezeki yang halal itu akhirnya bunda, ketika sholat dengan mukena yang rezeki halal, dia belanja dengan rezeki yang halal, dia pakai sholat, doanya diijabah sama Allah. Apa doanya? Minta anaknya mendapatkan hidayah. Bayangin anaknya, orang tuanya itu nggak tahu kalau anaknya di Bandung pekerjaannya PSK. Sedihnya luar biasa. Bayangin bunda. Dan ketika hijrah, di DM Instagram itu baru saya terenyuh hati saya. Oh, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dan Instagram saya dibuka sama istri saya juga, 2. Saya sengaja supaya istri saya tahu. Akhirnya ketika saya balas IG itu, istri saya bilang ini siapa? Saya bilang ini jamaah. Kenapa cuma yang ini yang dibalas? Urgent memang. Gelisnya, enya sih. Subhanallah, masya Allah. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil? Ketika seseorang sudah mulai berhijrah, pengen rajin dalam beribadah, tantangannya berat memang. Tapi ketika melawan rasa malas, melawan ketidakbiasaan untuk dibiasakan, inilah yang namanya penguatan iman. Inilah yang namanya kemudian pembiasaan amal. Kalau sudah biasa, ringan dikerjakannya, makin ikhlas kita mengerjakannya. Dan bahkan udah gak butuh status lagi kemudian. Gak butuh postingan lagi kemudian. Terus saja. Kalau awalnya mungkin kita kan masih gitu ya. Alhamdulillah lagi duha bareng ibu-ibu. Nepi ka duha nanti di live IG kan gerak. Kalau sekarang udah kayaknya gak butuh deh, udah ditinggalin. Dilawan rasa malasnya, yang tadinya malas banget bangun di sepertiga malam. Sekarang bahkan dipaksain, bahkan berdoa. Bahkan doa tidur itu kan begitu bunda. Gimana? Bismika Allahumma. Dalam literlak hadisnya itu Bismika Allahumma amut wa ahya. Maka dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha kemudian mematikanku dan menghidupkan aku kembali. Dan kita sadar kita gak tahu kapan kita berjumpa dengan kematian. Salah satu dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ang Boni juga sementara bunda. Saya sampaikan sama istri, ayo
Saya sampaikan sama jamaah, sama istri, sama keluarga, ayo sekarang yuk, Ramadan sekarang kita tingkatkan lagi bunda. Maka Ramadan sih gak punya jadwal bunda. Gak ada jadwal, kecuali ini nih. Di ABP sama kemarin, sisanya cuma roadshow aja. Roadshow silaturahmi aja, gak pernah ada posternya. Di Instagram saya nonaktifkan dulu nih. Supaya apa? Pengen ada banyak ibadah tuh nikmat. Yuk rasakan kenikmatan Ramadan yang berbeda kali ini yuk. Gimana caranya Kang? Mengurangi segala sesuatu yang tidak bermanfaat, melawan rasa malas, dan senantiasa memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakit. Kemudian waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum miskinmu. Lalu kemudian masa luangmu sebelum sempitmu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumkan nama tetangga kita, diumumkan warga sebelah kita. Kita ngelewat jalan ketemu dengan ambulan. Sebuah reminder pengingat kepada kita, kamu pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Kang Boni demi Allah belum tentu bisa sampai usia sama bapak-bapak yang di sini. Usia 40 tahun, 50 tahun, subhanallah. Belum tentu Kang Boni sampai sana. Sekarang usia 31 tahun. Tapi saya mikir ya Allah. Wallahi ketika saya duduk di sini bukan merasa lebih baik bunda. Karena sesungguhnya orang yang banyak berbicara terlihat bodohnya. Makanya kenapa menyedikitkan jadwal di bulan Ramadan? Pengen banyak mendengar bunda. Mungkin hati Boni ini udah terlalu keras selama sebelum Ramadan, terlalu banyak bicara. Maka pengen lebih banyak mendengar. Namun apa daya, di KBP mungkin bisa menjadi sarana dakwah dan kemudian Allah mengampuni niat saya. Yang sebelumnya saya gak mau untuk kemudian banyak berbicara di Ramadan. Tapi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Akhirnya berbagilah saya di sini. Untuk sekedar berceritakan bagaimana nikmatnya Ramadan ini. Ayo rasakan yuk nikmat itu. Stop complaining dan berhenti untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisimu, bagaimanapun kondisimu, berhenti untuk mengeluh. Mulailah untuk senantiasa mencintai apapun yang Allah berikan sama kita. Allah tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita. Allah tidak pernah memberikan yang mencelakakan kita. Demi Allah enggak. Allah berikan yang terbaik sama kita. Cuman cara pandang kita kadang buruk sama Allah. Allah kasihnya yang terbaik semuanya bunda. Selalu terbaik. Ketika diuji istri kita, oleh suami kita, anak kita, itu mungkin tiket surga kita bunda. Stop complaining your husband. Stop complaining your wife. Berhenti berbicara tentang keburukan istrimu. Berhenti berbicara keburukan tentang suamimu. Berhenti untuk kemudian memarahi anakmu. Dan mulailah untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Kau hadirkan suamiku seperti ini untuk senantiasa aku bersabar menghadapinya. Dan senantiasa menjadi sarana amal soleh bagiku untuk aku mendakwahkan Islam kepadanya. Ya Allah, kuatkanlah aku dan bukakanlah hatinya ya Allah. Terus mintanya begitu sama Allah. Istri kita pun sama, misalkan susah dinasihatinnya, minta sama Allah. Jangan kepedean, istri solehah gara-gara kita, bukan. Suami soleh gara-gara kita, bukan. Anak solehah gara-gara kita, bukan. Semuanya karena izin dari Allah. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Kita minta sama Allah. Ya Allah, minta dijaga lisan kita, jaga hati kita. Ini hati luar biasa. Untuk selalu bisa menerima. Bunda, lihat. Di mana hati kita? Kalau pengen ngebersihin hati salah satunya gimana bunda? Yang paling sederhana. Beres majelis taklim KBP ini, bunda pulang, ketika ngambil sendal, usahakan tidak menginjak sendal orang lain. Bagus itu. Jangan nginjak. Apalagi yang biasa nuker sendal. Datang swallow, pulang karpil. Mulai dirubah. Dan bahkan bunda mulai mengurus orang lain. Ibu, sendal ibu yang mana? Kalau ketemu sama yang lebih tua, saya carikan ibu. Saya bawain bunda, ini bunda sendalnya. Yang teteh nanti ada? Insya Allah ada. Kalau nggak ada sabar aja.
Yang lain udah dibawa sendalnya, bunda masih culang-cileng, subhanallah. Udah, gak usah marah. Mau harga berapapun sendal bunda, ketika sendal bunda hilang di masjid, jadikan istighfar bagi kita, muhasabah buat kita. Doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah yang terkena pada diriku ini menjadi catatan pahala yang terbaik bagiku. Dan berikanlah aku ganti yang terbaik ya Allah. Nikmat jadinya. Yang jadi gak nikmat itu ketika kita ego keluar dari sini, sampah di mana-mana. Tiap beres takbik akbar, mau dimanapun bunda, sampah berserakan. Saya bilang ayo mungutin sampah yuk. Kelola sampah dari rumah, sampah plastik dipisahin. Jangan biasakan kalau ke swalayan, ke pasar bawa minta plastik, bawa sendiri goodie bagnya buat itu kemudian dibiasakan. Kalau beli makanan takjil, biasakan bawa tupperware-nya bunda. Mistingnya supaya nantinya ke situ nggak lengket plastik, less plastik hidup kita bunda. Yuk adik didik sama ada anak. Apa ini? Karena ini konsepsi dari sebuah sikap inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jangankan manusia, hewan, tumbuhan pun selamat dari keburukan kita. Kucing lagi enak tidur, jangan diusir. Hayo di kercaramah ngadon sare. Ini da ucing atuh hampuraeun. Jangan digimana-gimana. Biarin aja. Elus-elus, sayang-sayang. Nyamuk bunda. Sama nyamuk kadang kita suka dolim. Nyamuk yang ngegigit satu yang dibunuhnya se-RT. Make raket nyamuk lagi. Pletak. Membunuh hewan make api itu haram. Gak boleh. Gimana tuh Ustadz ngebunuh nyamuk? Gak usah dibunuh. Doa sama Allah, ya Allah, banyak nyamuk di rumah saya. Engkau yang maha menguasai nyamuk ya Allah. Jauhkan nyamuk dariku ya Allah. Dan ngobrol sama nyamuknya. Yang biasa saya lakukan di rumah yang suka diketawain sama istri. Wahai nyamuk, seandainya engkau mengerti bahasaku dan aku dan dirimu adalah makhluk ciptaan Allah. Seandainya engkau ingin berada di ruanganku, silakan, tapi jangan dekati aku. Apalagi ke telingaku dan anak-anakku. Dan seandainya engkau ingin mengambil darah, ambillah darah. Tapi ambilnya di kaki. Jangan di sini. Tapi seandainya kamu menggigit anakku, maka kau akan saksikan akhir hidupmu seperti teman-temanmu di tembok itu. Insya Allah gak usah nyalain hit, one vape, hilang nyamuknya bunda. Ingat bunda, cerminan yang di rumah itu menandakan cerminan iman kita. Banyak tikus di rumah, mungkin kita hidup ini selama ini serakah. Banyak nyamuk di rumah kita, mungkin selama ini kita sulit berbagi dan senantiasa senang menghisap orang lain. Ih, si eta mah ningali ucu tingali candi hijab neraka jahanam. Nah, menghisap orang lain. Enggak. Ada ular di rumah, banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Apa kata ulama tabi'in? Seandainya engkau ingin melihat bagaimana keadaan imanmu, maka lihatlah bagaimana keadaan rumahmu. Ya. Musir kecoa itu jangan make sesemprotan. Berdamai dengan cucunguk itu bunda, berdamai. Salah satunya memperbanyak zikir dan senantiasa menjaga kebersihan rumah. Itu aja. Pergi sok, cobain gerak bunda. Saya praktekkan itu di rumah, alhamdulillah. Masih aya wae. Ya artinya kan maksiat mah ada we yang gak kerasa teh gitu pak. Gak kerasa kadang-kadang. Makanya banyakin istighfar. Emang aneh kedengarannya, tapi itulah begitu bunda. Bahkan kan ingat, kalau sholat istikharah salah satu jawabannya itu, kalau mimpinya hewan yang dibenci itu cirinya bahwa tolak itu. Ya, akhwat yang belum nikah ngedoa istikharah, ya Allah, saya gak muluk-muluk ya Allah, minta jodoh ya Allah. Saya cuma minta yang soleh ya Allah. Kalau bisa ganteng, kaya ya Allah, itu aja. Disebut namanya misalkan Boni. Nah ketika disebutkan namanya kemudian tidur kita. Ketika tidur ngimpi ketemu sama ular. Cirinya bahwa tolak si Boni. Berbisa dan beracun bisa jadi gitu. Nah itu begitu, jadi cirinya hewan itu.
Maka ketika ada hewan yang tidak baik di rumah kita, banyakin istighfar. Apa bunda? Bahkan efek dari zina. Ngeri. Efek dari zina itu ancamannya dunia akhirat. Disegerakan itu. Dunia akhirat. Di dunia, bahkan di dunia itu, bahkan hewan yang ada di sekitar kita pun terkena imbas dari azab zina kita, maksiat kita. Jadi kalau ngelihat berit, tikus jatuh dari plafon, gebruk, eta teh meureun efek di maksiat urang eta teh. Jadi benang azabna oge manehna teh. Biasa teh terekelan normal ayeuna mah laku. Eta ngomong ka berit teh, aduh hampura abdi beli abis seueur maksiat. Aneh ya kedengarannya. Tapi begitulah. Kak, banyakin istighfar, benerin. Dari mana? Hati, ajak sekeluarga. Perubahan itu dimulai dari diri, keluarga, masyarakat, baru sampai ke negara dirubah. Berubah menjadi lebih baik. Baldatun thayyibatun warobun ghafur. Mustahil punya pemimpin yang jujur, adil, kalau rakyatnya masih tidak suka jujur dan adil. Wajar kalau kita misalkan punya pemimpin yang misalkan, mohon maaf, misalkan pembohong, curang. Mungkin karena kitanya memang suka pembohong, curang juga. Gimana nggak ngebohong kita mah? Bukan manusia aja yang dibohongin, Allah aja dibohongin sama kita. Padahal kata Allah, saya nggak bisa dibohongin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Tahajud, Korea. Sedekah seadanya. Salat akhir waktu. Zakat yang paling minimal. Saum hanya sekedar saum. Jauhi zina, Korea. Muliakan istri, males. Puji istri, keharayang. Papa, kalau Rasulullah manggil Aisyah Humaira, wahai wanita yang berpipi kemerah-merahan, Papa memanggil aku apa? Hajar Aswadku. Cek si mamam teh atuh ari papa pieu tuh kalau gitu mah mamam teh hideung ari papa. Mam, Hajar Aswad memang hitam. Tapi Hajar Aswad itu dicium dan berusaha untuk dicium oleh berjuta laki-laki di dunia. Dan hanya ada satu laki-laki yang berhasil menciummu. Aku. Langsung ngaleor siga orai. Oh. Jadi we budak katilu. Puji istri teh, karena istri mah seneng dipuji. Kalau laki-laki mah nggak seneng dipuji. Sok laki-laki dipuji, ih mini kasep ayeuna mah sok. Cek lalaki naon? Dulu mana tong gitu ah. Rujit gitu paling. Sok bunda, lihat wanita boncengan naik motor patanggep-tanggep biasa. Tapi ningali lalaki patanggep-tanggep di motor sok beda dah. Oh lihat ibu-ibu jalan gitu patangke kaleng gitu ya. Dirawel gitu tuh. Ih, so ayeuna lalaki nu kitu, jeung lalaki deui, aki-aki jeung aki gesek kumaha ngalina teh aduh. Ngobodak ngora jeung budak ngora teh kitu ngaleyet. Subhanallah. Beda laki-laki, kalau wanita mah senang dipuji, fitrahnya wanita mah senang dipuji, senang diberi. Nah, itu tak senang diberi. Senang di apalagi bunda? Senang dipuji, senang diberi, senang disayangin. Digombalin udah seneng banget itu. Mamam, mamam tuh makin gede tuh makin seksi loh, Mam. Oh, gendut ya aku ya? Enggak gendut sayang, ideal. Bapak mau ini gitu. Mamam tuh kalau udah segede gini pas lagi hamil itu kalau ada cewek cantik di belakang mamam kan nggak kelihatan jadi. Nya gede eta teh, Pap. Lebar, Mam, bukan gede. Puji aja istri masuk. Itu nikmatnya ya. Berubah semuanya, bismillah. Dari mana dimulainya? Hati. Kalau hati sudah berubah, senantiasa meyakini, menerima apapun ketetapan dari Allah, lisan berubah, pendengaran berubah, penglihatan berubah. Semuanya pengennya yang baik. Dan mintanya sama Allah. Makanya ada doanya ya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku seandainya itu sesuatu yang benar, tetapkan itu menjadi sesuatu yang benar bagiku. Dan seandainya itu adalah sesuatu yang salah itu dan tidak baik bagiku, ya Allah tolong dijauhkan itu ya Allah. Pengennya yang benar lurus ya Allah. Bismillah.
Ya, itulah sekelumit apa yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Amalannya tadi perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, sujud karena itu posisi yang paling terbaik dengan Robnya. Lalu kemudian perbanyak zikir dan perbanyak silaturahmi di bulan Ramadan. Silaturahmi bunda, sok enak silaturahmi. Seperti ini kita bertemu ya insya Allah. Nah kayak di belakang itu ada boothnya Cinta Quran, ada boothnya kemudian Umi Maktum, Voice. Silakan investasi akhirat, niatkan karena Allah. Berikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang bunda bisa berikan, silakan berikan yang terbaik.